Oke teman-teman, selamat datang di Mister AB Channel. Jadi mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Jadi teman-teman yang masih pemula, yang baru belajar potong rambut atau yang baru belajar baru adaptasi bekerja. Jadi sebelumnya mungkin belum pernah yang namanya motong rambut, akhirnya transisi bekerjanya jadi tukang cukur. Nah, di situ pasti banyak yang mendapat komplain ya. Jadi ini komplainnya ini bukan soal untuk hasil potongannya, tapi kebanyakan ada yang komplain ini soal durasi potongannya teman-teman. Jadi nyukurnya ini lama banget, suwi banget. Jadi intinya kalau kita motongnya lama juga ya siap-siap dikomplain sama pelanggan. Jadi intinya memang betul kalau potong rambut ini bukan bicara soal durasi lama atau tidaknya pengerjaan, yang penting hasilnya bagus. Ya, tapi semakin kesini teman-teman harus sadar semuanya, harus paham juga bahwa persaingan barbershop sekarang semakin ketat teman-teman. Jadi di mana-mana di setiap perempatan pasti banyak banget tukang cukur yang bermunculan. Artinya ini regenerasi tukang cukur itu berjalan dengan baik. Jadi intinya seleksi alam itu sekarang benar-benar kita alami bersama. Jadi intinya nggak apa-apa ya. Jadi semua insya Allah nanti rezekinya sudah diatur sendiri ya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita tetap berusaha yang terbaik untuk semua customer kita. Jadi untuk teman-teman yang baru pemula, ya, jadi teman-teman seringkali mendapat komplain itu, solusinya adalah kita harus benar-benar memahami yang namanya pola ya. Jadi potongan rambut itu biasanya pelanggan itu sudah komunikasi di awal sama tukang cukur atau sama kita bahwa intinya bagian sampingnya tipisnya seberapa itu tolong teman-teman diperhatikan dan dikomunikasikan di awal. Jadi intinya yang kita kerjakan itu yang samping dulu seperti ini teman-teman. Jadi ini tukang cukurnya Mas Alfian. Jadi Mas Alfian ini dari Ngancar, Kabupaten Kediri, dan Ngancar itu sebenarnya lereng Kelut teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ke Gunung Kelut, ya ini pasti lewat rumahnya Mas Alfian ini. Jadi rumahnya itu ada di daerah sana teman-teman. Nah, jadi kebetulan yang sering mendapat komplain ini ya Mas Alfian ini. Jadi Mas Alfian mungkin juga menyampaikan ke kita bahwa intinya yang terpenting adalah pola bagian samping teman-teman. Jadi requestnya pelanggan bagian samping ini mau naik atau mau rendah polanya itu nanti pelanggan ya yang customernya yang request. Jadi kita harus bisa membayangkan ya, kalau requestnya polanya nggak tinggi-tinggi ya kita jangan tinggi-tinggi teman-teman. Artinya sama-sama potongan rapinya walaupun dengan cara yang sama, tetapi hasilnya bisa jadi ketipisan atau terlalu tipis, yang artinya pelanggan itu jadi nggak suka dengan potongan kita walaupun serapi mungkin ya, walaupun potongannya bagus, tapi pelanggan itu jadi menilainya potongan kita terlalu tipis dan mereka pasti kayak kesal gitu. Wah, ini potongannya pengennya nggak tipis-tipis mas, tapi ini kok jadinya tipis ya. Padahal kan kalau kita tahu bahwa di tempat cukur atau di barbershop itu ada juga potongan yang namanya fade, yang artinya ngeblurnya sampai 0 ya. Jadi ini potongannya dengan gradasi ukuran 0 ya, dan fade itu pasti ya jauh lebih tipis teman-teman. Jadi intinya potongan yang rapi itu bukan berarti fade ya. Jadi potongan undercut atau potongan yang sampingnya kemungkinan ukuran 1 atau ukuran 1,5 itu enggak semua orang juga suka dengan cara tersebut teman-teman. Jadi dengan bagian bawahnya itu tipisnya seberapa itu harus dikomunikasikan. Jadi yang penting itu di situ teman-teman. Nah, jadi selain nanti polanya bagian samping atau gradasinya sudah sesuai dengan keinginan pelanggan, ya kita baru motong bagian atas teman-teman. Jadi intinya urutannya dari samping dulu teman-teman. Nah, kalau Cak Nur bilang bahwa potong rambut itu kita mulai dari sebelah kanan, itu memang betul teman-teman. Jadi kita kalau memulai sesuatu itu memang lebih baik dari kanan. Nah, ini saya sangat support sekali ya, saya setuju dengan Cak Nur Malang. Nah, mudah-mudahan Cak Nur juga semakin sukses dan diberikan kesehatan, terus bisa berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya. Nah, oke, jadi ini udah hampir selesai teman-teman. Jadi ini Mas Alfian, gradasi dan polanya sudah baik. Dan teman-teman harus tahu bahwa Mas Alfian ini baru bulan kemarin ya. Jadi ini posisinya magang ini Mas Alfian ini, tapi potongannya bisa kita lihat udah lumayan bagus. Jadi kalau yang dinilai bahwa tukang cukur itu gradasinya bagus itu harus punya pengalaman 1 tahun atau 2 tahun, itu salah teman-teman.
Jadi kalau teman-teman ini ikut pelatihan, di pelatihan itu pasti ada yang namanya standar, yang namanya kelayakan jual ya. Jadi standar hasil potongannya ini harus bisa dijual teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman setelah selesai kursus nanti bekerja atau melamar kerja atau direkomendasikan kerja di teman-teman owner di luar daerah, nah teman-teman bisa layak ya hasil potongannya. Intinya bisa sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi intinya kita kalau memang pelatihan itu ya namanya bukan otodidak teman-teman. Tapi teman-teman kalau memang masih belum punya rezeki untuk ikut pelatihan, teman-teman belajarnya di tutorial di YouTube juga bisa teman-teman. Jadi sudah banyak sekali konten-konten yang sangat luar biasa, yang sudah sangat transparan, mengajarkan basic-basic pelatihan potong rambut teman-teman. Oke, jadi setelah bagian sampingnya sudah kelar, sudah selesai, ini di spray ya rambutnya bagian atas, dan jangan lupa disisir yang rapi seperti ini. Jadi belahan rambutnya atau garis partingnya juga harus bagus ya. Nah kebetulan ini rambutnya miringnya ke sebelah kiri teman-teman. Jadi kemungkinan kalau bahasa Jawanya itu guntingnya lebih nggak nyaman atau iwuh ya, iwuh atau kidung atau apa ya kalau di Jawa seperti itulah, intinya nggak nyaman lah. Nah jadi kita belah seperti ini ya teman-teman dari sudut kening bagian depan. Jadi nanti guntingannya biar nggak terlalu ketebalan atau intinya nggak terlalu menggumpal saat kita jepit. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Nah ini kita gunting, kita rapikan sampai connect dengan pola bagian bawah teman-teman. Nah jadi nanti guntingan atasnya biar jauh lebih mudah dan nanti nggak sampai menyalip polanya ya. Jadi sayang kalau polanya bagian samping gradasinya udah bagus tapi guntingannya nggak layak jual. Nah jadi ini patut dicermati ya, harus difahami. Jadi kalau polanya sudah bagus, gradasinya bagus ya guntingannya juga harus bagus teman-teman. Jadi kalau nanti hasil akhirnya finishingnya kita kaca gitu, jadi pelanggannya, beberapa pelanggan banyak yang tanya, banyak yang minta request, Mas tolong dikaca dong bagian belakang. Nah minimal kita benar-benar bisa percaya diri ya dengan hasil potongan kita, bahwa potongan kita itu atau guntingan kita benar-benar maksimal, area samping, area atas itu semua bagian di kepala itu intinya benar-benar bisa detail lah. Jadi kita jualannya hari ini ya jualan detail juga oke, rapi oke, durasinya juga aman. Jadi nggak perlu lama-lama teman-teman. Jadi motong rambut itu bekerjanya simple dan sederhana banget teman-teman. Jadi ini nggak sama kayak kita main PS ya. Kalau kita main PS kan kita dijami gitu kan, pakai jam, misalkan 1 jam 5.000 atau 10.000 ya. Nanti kalau semakin lama kita main PS ya semakin banyak bayarnya ya. Ini beda dengan potong rambut ya. Ini semakin lama kita nyukurnya bukan semakin banyak orang mengeluarkan duit untuk bayarin harga cukurnya, tapi malah kita dimarah-marahi. Kalau di Jawa ya dipisu-pisui kuwi kan gitu teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita hair dryer, kita styling ya. Jadi kita keringkan dulu supaya rambutnya lebih bervolume. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel kita, jangan lupa di subscribe teman-teman, di like boleh, teman-teman juga boleh komentar ya di bawah. Nah jadi nanti setelah di hair dryer seperti ini, setelah dikeringkan, boleh dikasih powder atau dikasih minyak rambut ya teman-teman. Nah jadi tergantung teman-teman nanti di daerahnya servisnya seperti apa. Tapi kalau teman-teman misalkan pelanggannya mintanya posisinya kering seperti ini ya nggak apa-apa, tinggal disisir aja, ini udah rapi teman-teman. Nah mudah-mudahan teman-teman di awal tahun ini usahanya lancar, dimudahkan sama Allah, dan teman-teman yang mungkin lagi kesulitan mencari karyawan, teman-teman bisa mendapat solusi ya dari channel-channel kita ini, dari konten kita. Jadi teman-teman yang baru menemukan channel kita jangan lupa didukung teman-teman. Ya minimal kalau nggak subscribe minimal di like aja nggak apa-apa teman-teman. Jadi mudah-mudahan video kita terus bermanfaat, dan ini adalah hasil akhir dari potongannya Mas Alfian dari Ngancar. Mantap sekali teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di konten kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.